Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang kami hormati teman-teman penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Gringsing. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu kembali di dalam kegiatan kulintang yang diselenggarakan oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Gringsing. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari yang baik ini membawa keberkahan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang berbahagia, pada suatu ketika ada salah satu sahabat Nabi kepanggih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus bertanya kepada Rasulullah, Ayyul af'al afdolun ya Rasulullah, apa toh penggawean perbuatan ingkang paling afdol iku ya Rasulullah. Ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan pekerjaan penggawean ingkang paling afdol iku nopo ya Rasulullah. Dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 perkara sahabat. Yang nomor 1, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman itu adalah sesuatu karsa tertinggi dalam kehidupan manusia. Dengan iman kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dengan penuh semangat dan penuh keikhlasan. Dengan iman kita dapat melaksanakan tugas sebagai penyuluh agama dengan baik. Dengan iman kita dapat menghargai kepada umat manusia. Oleh karenanya, iman sangat penting. Hidup harus berpegangan dengan iman, dan nanti apabila kita meninggalkan alam dunia, harus dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abu Bakar Siddiq pernah berkata, Man dakhalal kubur bila zadin ay minal amali sholih faka'an nama rokiban al-bahro bila safinatin. Sing sapa wonge mlebu alam kubur tegese sedo, ora nggawa iman, ora nggawa amal soleh, faka'an nama rokiban mongko kaya-kaya ngambah sapa man al-bahro ing segara bila safinatin kelawan tanpa perahu. Jadi pentingnya iman luar biasa. Yang menjadikan kita dapat istiqomah dalam rangka menjalankan segala perintah-perintah Allah adalah iman. Dengan iman insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sebab dampak daripada iman adalah amal soleh. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan semua atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jawaban Rasulullah tentang ayyul af'al afdalun ya Rasulullah, nomor 1 adalah iman kepada Allah. Oleh karenanya mudah-mudahan kita selalu beriman kepada Allah, hidup tetap berpegang pada iman, mati tetap iman dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, jihad fisabilillah. Ayyul af'al afdalun ya Rasulullah. Nomor 1 iman kepada Allah, yang kedua jihad fisabilillah, berjuang di tengah-tengah agama Allah. Inilah apa yang kita lakukan sebagai penyuluh agama adalah semata-mata jihad, mencari ridho, mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika apa yang kita lakukan diniati dengan ikhlas berjuang demi Allah, ini adalah jihad fisabilillah. Menyampaikan ayat-ayat Allah jihad, mulai ngaji anak-anak di majelis taklim jihad, memberikan tausiah kepada masyarakat jihad, menjadi imam masjid musola jihad, semua adalah jihad. Menjadi donatur perjuangan jihad,
Mencari ilmu memperangi kebodohan jihad. Segala sesuatu yang dikarenakan Allah, berjuang di jalan Allah, itu adalah jihad fisabilillah. Termasuk kita sebagai orang tua mendidik anak agar paham agama yang kuat, agar paham dzikir kepada Allah, agar paham Al-Quran kalamullah. Ini adalah jihad fisabilillah. Ketika kita ikhlas menjalankan segala sesuatu perintah karena Allah, kita berjuang di tengah-tengah masyarakat, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan sabda Rasulullah, ini juga jihad fisabilillah. Oleh karenanya, penyuluh agama Islam selalu berada di tengah-tengah masyarakat, merukunkan umat manusia, menyampaikan kalam-kalam Allah. Ini adalah jihad fisabilillah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita laksanakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya pembalasan. Yang ketiga, haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Ayul af'al afdalun ya Rasulullah. Nomor satu, iman kepada Allah. Yang kedua, jihad fisabilillah. Yang ketiga, haji mabrur. Haji mabrur adalah sesuatu yang paling afdol setelah iman, setelah kita jihad fisabilillah. Mengapa haji mabrur mendapatkan posisi ketiga? Mengapa haji mabrur termasuk sesuatu yang paling afdol? Tidak semuanya orang bisa melaksanakan. Kadang-kadang materi ada, kadang-kadang dunia duwe, kadang-kadang eman-eman untuk mendaftarkan haji, padahal itu adalah panggilan Allah yang sangat luar biasa. Di sana ada rukun yang namanya ikram, ada yang namanya tawaf, ada yang namanya sa'i, ada yang namanya wukuf, ada yang namanya balang jumroh, ada yang namanya tahallul. Itu punya arti yang sangat luar biasa. Pertama, rukun haji, manusia diperintahkan untuk memakai baju putih, pakaian ihram. Itu lambang. Lambang apa? Bahwasanya manusia semuanya akan mengalami pati, atau akan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya simbol seorang haji memakai pakaian ihram itu simbol bahwasanya menungso kabeh besok bakal ngalami yang namanya mati. Oleh karenanya kita harus sadar diri kita hidup di dunia tidak akan lama. Kalau kita mengikuti Rasulullah 63 tahun, adapun lebih dari itu adalah umur bonus. Yuk kita gunakan untuk yang terbaik, kita gunakan untuk istiqomah dalam beribadah, bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada yang namanya tawaf, ngubungi Ka'bah. Itu simulasi kehidupan kita di dunia. Satu, menungso besok bakal mati kabeh. Yang kedua, memakai pakaian ihram. Yang kedua adalah ngubengi Ka'bah, atau yang bisa dikatakan dengan istilah tawaf. Kalau kita mendengar kata-kata tawaf, itu kalau kita di Indonesia mengerjakan yang namanya sholat 5 waktu secara berturut-turut. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Madepe ke kiblat. Nek coroten tanah suci Mekah tawaf, nek coroten Indonesia menjalankan ibadah 5 waktu dengan istiqomah berturut-turut. Syukur-syukur dilaksanakan dengan berjamaah. Setelah tawaf ada yang namanya rukun haji, yang namanya wukuf. Al-haju wukufun fi Arafah. Jadi haji itu berdiam diri di tanah Arafah. Artinya apa? Kita disuruh berdiam diri untuk eling kepada Allah, mengingat-ingat atas kebesaran Allah, mengingat-ingat atas keagungan Allah. Nah, cara kula jenengan ten Indonesia tafakur ilahi angta maqsudi warindo kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Eling secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun di tengah malam, adus tobat, sholat tahajud, dilanjut tafakur ilahi angta maqsudi waridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini ilmu wukuf. Nah, untuk pembuktiannya besok tentang Arafah.
Nek coro ilmune kita bisa pelajari hari ini, kita belajar kepada ulama-ulama mursyid, ulama-ulama hakikat, ulama-ulama marifat yang bisa menghantarkan diri kita eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rukun haji yang bernama sa'i. Sa'i itu berarti usaha. Munculnya sa'i itu dulu berawal dari Siti Hajar, seorang wanita yang sedang hamil besar. Akhirnya melahirkan seorang Ismail dengan sendirian. Pada waktu sang jabang bayi lahir, butuh air, butuh kehidupan. Seorang Siti Hajar bingung, ngalor ngidul, golek banyu, ngalor ngidul meloyah melayu golek banyu. Saking mentok orang nono banyu, pasrah kepada Allah yang sangat luar biasa. Tanah dikeduk Allahu Akbar, akhirnya muncul banyu yang sampai sekarang air itu dikonsumsi oleh umat manusia sedunia tidak habis-habis. Itu adalah air Zam-Zam. Bermula dari seorang Siti Hajar melahirkan butuh banyu, golek banyu ora ana, ngalor ngidul mloyah mlayu sofa marwah. Akhirnya lillahi ta'ala Allahu Akbar, ngeduk lemah mutu banyune, dan air itu sampai hari ini dikonsumsi oleh masyarakat dunia ora asat-asat, yang dinamakan dengan air Zam-Zam. Artinya apa? Hidup harus usaha. Karena usaha itu wajib. Oleh karenanya kita harus berusaha seperti apa yang kita lakukan, sesuai dengan apa yang kita mampu. Apabila kita seorang pedagang, harus bekerja sebagai pedagang yang jujur. Seorang pegawai harus bisa tidak korupsi waktu, harus sportif dalam menjalankan tugas kita di kantor. Oleh karenanya, manusia hidup harus berusaha. Di samping kita berdoa, di samping kita rukuk sujud di hadapan Allah, usaha mencari nafkah untuk anak istri adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Oleh karenanya, di dalam rukun haji ada yang namanya sa'i, itu berarti usaha, lari-lari kecil, usaha. Manungso diperintah kon nyambut gawe kanggo nafkahi anak bojo. Ada simbol lagi dalam ibadah haji yang namanya tahallul, nyukur rambut. Memotong rambut tidak bisa dengan dirinya kita sendiri, harus butuh orang lain. Itu adalah simbol kehidupan menungso urip, tidak bisa dengan sendirinya kita. Kita butuh teman, kita butuh sahabat, kita butuh konco. Oleh karenanya kita diperintah rukun kepada teman, rukun kepada sahabat. Ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu simbol bahwasanya manusia hidup tidak bisa sendirian. Butuh teman, butuh sahabat, butuh kawan. Oleh karenanya kita di tengah-tengah bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mengedepankan kerukunan, kedamaian, persatuan. Ini adalah kekuatan bangsa dan ini adalah kekuatan negara. Ketika bangsa aman, bangsa rukun, bangsa damai, insya Allah negara bakal baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika negara aman, rakyat hidup dalam keberkahan. Inilah arti sebuah tahallul. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh sahabat, kita butuh teman, kita butuh rencang, kita butuh saudara. Sehingga apa yang kita hadapi ketika banyak teman, banyak yang membantu menjadi ringan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi yang berbahagia ini membawa kemanfaatan untuk kita semua. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.